Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ketemu lagi Bu Sekar dan Bu Misri. Saya lihat kondisinya masih kurang sehat, tetapi kita tetap semangat Bu Misri. Insya Allah, Iya, Allah Bu. memberi kemudahan buat kita ya Bu ya. Baik, Bu Sekar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, terkait dengan pertemuan kita hari ini untuk pendampingan, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Sekar, terus kemudian ada Bu Misri juga. Apa Ibu punya waktu? Iya, Ada, Bu. Bu. Alhamdulillah saya lagi istirahat juga nih, Bu. Iya, oke. Pas sekali ya waktunya ya. Nah, ini Bu, saya ingin bertanya dulu ke Bu Sekar. Bu Sekar hari ini menjadi coach ya? Iya, saya jadi coach hari ini. Iya, baik. Apa ya topik yang akan Ibu ambil hari ini? Saya ingin Ibu mensupervisi saya tentang bagaimana saya menggali pertanyaan yang bukan pertanyaan tertutup. Paling tidak itu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu pertanyaan terbuka, sehingga coachingnya bisa menggali potensi untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahannya. Itu Bu, mungkin itu yang masih kurang sama saya dalam teknik coaching ini. Wah, luar biasa ya keinginan Ibu. Berarti untuk pengembangan diri Ibu, yang saya tangkap, Ibu ingin punya pemahaman dan pembenaran kalimat-kalimat pertanyaan terbuka ya, Bu ya. Iya, Itu yang betul. mungkin Ibu ingin gali, dan apakah itu menjadi satu kendala buat Bu Sekar selama ini? Iya Bu, selama ini kan saya sudah berapa kali berlatih dalam praktek coaching gitu kan. Jadi karena dalam prakteknya itu si coach ini masih susah sekali mendapatkan solusi. Mungkin itu kendalanya dari saya yang kurang memberikan pertanyaan yang terbuka, sehingga jawaban si coach ini masih berputar di situ-situ saja. Itu merupakan biasa kendala saya dalam kegiatan coaching ini, Bu. Jadi saya jadi Ibu bisa menilai saya mengenai pemahaman saya bagaimana cara untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Iya. Bagus sekali ya keinginan Bu Sekar untuk pengembangan diri. Jadi tema apa yang akan Ibu pilih untuk hari ini? Kita menggali tujuan Ibu. Tanya. Bu Mis, kita mau ngambil tema apa kita, Bu Mis? Komunitas praktisi aja atau budaya positif? Budaya positif. Kan ada Boleh. tiga materi di situ. Budaya positif, KSE, dan pembelajaran diferensiasi. Oke, baik. Bu Sekar, berarti nanti yang Bu Sekar inginkan dari pengamatan dari saya itu terkait dengan cara Ibu menyampaikan pertanyaan ya. Apakah masih menggunakan pertanyaan tertutup atau memang sudah semuanya menggunakan pertanyaan terbuka? Betul, Itu yang ingin Ibu inginkan. Nah, terkait dengan penilaian ini nantinya, apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Kedepannya berarti saya bisa untuk mengcoaching ataupun menjadi coach yang memang benar-benar efektif untuk mengajarkan ataupun menggali potensi coach ini, sehingga mereka mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Berarti saya bisa untuk mengcoach kawan-kawan saya di sekolah gitu. Ada permasalahan-permasalahan apa, bisa saya membantu mereka dengan cara mengcoach mereka begitu, Bu. Iya, berarti intinya yang Ibu ingin kembangkan menjadi seorang coach yang baik, yang mampu menggali potensi dari coach ya. Begitu ya Bu Sekar nantinya. Ya. Oke, nanti itu yang menjadi hal yang saya amati ketika proses Ibu melakukan coaching dengan Bu Misriati. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan. Silakan Bu Sekar, saya yakin pasti bisa. Bu Misri juga luar biasa, insya Allah sehat buat kita ya Bu ya. Amin. Insya Allah, amin. Jadi kita ngambil tema apa tadi Bu Mis? Silakan Bu Sekar. Budaya positif. Budaya positif. Apa yang memang Ibu ingin ini kan dari budaya positif tersebut, Bu?
Gini Bu, saya selama ini terkendala dengan kebersihan ya Bu, kebersihan di sekolah. Gitu. Walaupun sudah banyak ada poster-poster, tong sampah, tempat buang sampah yang sudah ditentukan, tapi sampah tetap masih bertebaran di depan sekolah itu. Jadi budaya positif yang Ibu ingin capai itu adalah kebersihan di sekolah gitu Bu ya. Iya, Bu. Kalau boleh saya tahu ini Bu, berapa lama sudah Ibu jalankan program budaya positif ini? Sudah lama Ibu budaya positif ini saya jalankan. Ya mungkin di sini ya ada kurang kerjasamanya antara pengelola kantin dengan anak-anak di sekolah Bu. Pengelola kantin kurang antusias dalam membuat pengumuman tentang sampah itu jangan dilempar sembarangan tempat plastik bekas makanan anak-anak Bu, gitu. Dari program Ibu itu berarti apa yang ingin Ibu sudah, maksudnya bagaimana ataupun keinginan Ibu programnya itu seperti apa? Yang Ibu inginkan, program yang Ibu jalankan itu seperti apa? Ya, di sini saya inginkan seperti ini, Bu. Kita di sini sama-sama bergerak dan tergerak untuk saling menjaga kebersihan, Bu. Karena kan hampir di setiap sudut sekolah kan sudah ditempelkan poster, Bu. Jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya, slogan bisa lihat sampah ambil gitu, Bu. Tapi ini tidak juga berhasil, Bu. Dan kami ada beberapa orang yang memang begitu lihat sampah ngambil, lihat sampah ngambil. Tapi orang yang pengelola kantin itu nggak tergerak seperti kami, Bu, gitu. Berarti Ibu sudah berupaya untuk mencari sebuah solusi terhadap permasalahan itu, gitu ya. Iya. Seberapa besar kalau seumpama saya kasih nilai dari 1 sampai 10, Ibu bisa menilai seberapa besar upaya Ibu yang Ibu lakukan terhadap program yang Ibu rencanakan. Program ini sih luar biasa besar ya Bu, luar biasa besar sebenarnya Bu, karena sampah itu kan sesuatu yang masalah yang paling berat ya, paling besar menurut saya Bu, karena pertama nggak sehat di mata kita lihat, pengaruh dengan lalat juga Bu. Saya kadang-kadang berpikir seperti ini, apa mereka tidak melihat spanduknya atau cara saya yang salah gitu Bu, menyampaikan bahwa oh ini sampah habis dimakan isinya, sampahnya masukkan dalam tong sampah yang sudah disediakan. Atau memang mereka sendiri yang nggak mau bergerak gitu Bu. Berarti memang dari upaya-upaya itu sudah mengupayakan seperti itu ya, bahwa iya, Bu. Bagaimana tanggapan orang kantin ataupun teman-teman Ibu terhadap program yang Ibu lakukan, apa namanya itu, keikutsertaan orang kantin, sekolah ataupun guru-guru terhadap program yang akan Ibu lakukan. Kalau saya misalnya seperti kemarin saya kasih tahu kepada orang kantin, ibu nanti dikasih tahu ke anak-anak bahwa bekas makanannya itu sampah plastiknya itu dikumpulkan masukin ke dalam tong sampah. Itu kadang-kadang juga masih ada sih beberapa orang guru yang malas open. Alasannya seperti ini, kan ada petugas kebersihan, ngapain juga kita yang repot. Maksudnya di sini seakan-akan itu bukan tugas mereka Bu, sampah mereka itu bukan tugas mereka, tapi sepertinya tugas tenaga kebersihan waktu pagi harinya itu. Nah, Ibu sudah memberikan pemahaman terhadap orang kantin dengan bekerja sama dengan guru-guru seperti itu, Bu? Sudah Bu, udah berapa kali Bu, tapi belum ada hasil yang maksimal sih, belum ada hasil, masih banyak sampah bertebaran gitu. Belum ada hasil yang maksimal seperti yang kita harapkan gitu Bu, yang sampahnya bersih, nggak ada sampah lagi, dia nggak ada, masih ada sampahnya. Dengan keadaan seperti itu, mungkin Ibu solusi apa yang memang lebih tepat untuk Ibu laksanakan sehingga orang kantin ini punya kesadaran sendiri untuk mengumpulkan sampah yang memang mereka sudah berjualan, bisa sampah-sampahnya bisa dikumpulkan sendiri. Solusi apa kira-kira yang merupakan
yang mungkin lebih efektif yang Ibu lakukan? Kalau di sini Bu, saya ingin solusi dari saya sih Bu, inginnya kan ketergerakan dari kepala sekolah Bu. Mungkin ketika kepala sekolah yang menyampaikan dan memberikan nasihat, kedua kantin akan tergerak Bu ya. Artinya yang memberikan peraturannya pembuat pemangku kepemimpinan, mungkin mereka akan ada rasa segan, rasa gak enak gitu kan Bu. Kalau saya dianggapnya oh guru biasa gitu. Nah, gitu, Bu. Oh, berarti ada satu solusi bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Ibu itu berarti Ibu ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah sehingga kepala sekolah yang menegur Ibu kantin karena memang kepala sekolah yang punya pimpinan utama seperti itu ya Bu ya. Iya, sebagai tonggak kepemimpinan di sekolah ya, kan kepala sekolah begitu Bu. Seberapa ataupun menurut Ibu cara yang Ibu lakukan itu seberapa maksimal gitu. Maksud saya bagaimana Ibu mengerjakan ataupun mau berkolaborasi dengan kepala sekolah, apakah memang itu sudah efektif buat Ibu? Ya Bu, selama ini memang saya belum pernah itu berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, saya pikir seperti ini. Tanpa saya koordinasi pun dengan beliau kan sudah melihat spanduk-spanduk yang saya tempel Bu, spanduk, poster-poster gitu. Kami guru langsung membuang sampah, ada berapa orang guru langsung membuang sampah, kan kepala sekolah bisa menilai sendiri sebenarnya Bu, tanpa saya pikir sampai saya harus bilang, Pak, ini Bapak tegurlah orang kantin itu, tanpa saya bilang seperti itu. Nah, saya rasa kepala sekolah udah merasa greget gitu Bu. Oh, seperti ini sebenarnya. Oh, saya harus ambil alih seperti ini. Tapi sampai hari ini itikat baik dari kepala sekolah itu nggak ada Bu dengan masalah ini gitu. Berarti kan walaupun Ibu sudah pasang poster, sudah pasang spanduk, tapi kepala sekolahnya belum tergerak untuk menghampiri kantin itu sebagai langkah awal untuk memberikan solusi terhadap sampah-sampah tersebut. Jadi berarti usaha Ibu yang ini berarti rencana Ibu akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah, sedangkan kepala sekolahnya memang tidak peka terhadap apa yang memang ingin Ibu suarakan. Kalau seumpam bagaimana cara Ibu untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, sedangkan kepala sekolahnya itu tidak peka terhadap permasalahan yang ingin Ibu sampaikan. Sudah pasang poster, sudah pasang spanduk. Bagaimana cara Ibu menyampaikan sehingga kepala sekolah ini mau menjadi bahwa ingin ingin ke tempat tukang kantin ini, memberikan saran, memberikan solusi ataupun pengarahan bahwa sampahnya harus seperti ini. Bagaimana cara Ibu? Saya pernah sih terpikirkan begini Bu. Oh, berarti kepala sekolah saya tipe orang yang dia tidak ketika kita bergerak gitu Bu. Ketika kita bergerak dia nggak peka, berarti harus disuarakan gitu Bu. Berarti saya pernah berinisiatif, saya akan menjumpai kepala sekolah, akan mengatakan si unek-unek saya ini permasalahan sampah yang bagaimana sih Bapak menanganinya. Cuma saya belum pernah menjumpai Bu, baru berencana saja seperti itu. Iya. Saya pikir dengan saya tergerak begitu, beliau kan bisa melihat setiap hari. Oh, Ibu ini selalu mengarahkan siswa buang sampah. Tapi dia sepertinya, oh ini bukan tugas saya gitu Bu. Oke. Dari solusi-solusi yang solusi yang Ibu dapatkan untuk menggerakkan orang-orang kantin ini, mana solusi yang memang menjadi prioritas Ibu? Sehingga seakan solusi itulah yang berhasil dalam tujuan Ibu. Mana yang merupakan prioritas Ibu? Sebagai prioritas Ibu? Ya, karena udah berbagai solusi yang saya sendiri tergerakkan, tidak ada perubahan besar dengan masalah ini, saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ibu, mungkin dengan saya berkoordinasi, kepala sekolah pun akan tergerakkan mungkin ya, karena udah disentil gitu ya Bu, kan perlu disentil dulu dia itu kan, perlu dikasih tahu dulu mungkin gitu Bu. Oke. Jadi kalau boleh saya tahu ini kapan nih rencananya Ibu akan melaporkan ataupun menjalankan rencana Ibu ini? Kalau saya sih sebenarnya waktu dekat ya Bu, waktu dekat, karena ini memang permasalahan yang harus ditangani terus Bu kan. Ya betul. Karena kebersihan kan sebagian daripada iman gitu.
Berarti kan Ibu dalam waktu dekat ini akan melaksanakan rencana tersebut ya kan? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana Ibu? Saya akan memberikan gambaran kepada kepala sekolah begini, Pak, bisa nggak ini terwujud gitu? Komitmennya itu harus terwujud, harus ada kerjasama. Jadi Bapak itu harus menggerakkan semua oknum di sini, Bu. Semua pelaku di sini, siswa, penjaga kantin, guru tuh harus semuanya dikasih penyuluhan, dikasih wewenang gitu, Bu. Kalau cuma tenaga kantin, mungkin siswanya nggak akan tergerakkan juga. Kalau hanya siswanya, gurunya juga nggak akan tergerakkan juga. Berarti ketiga elemen di sini harus digerakkan oleh kepala sekolah. Saya seperti itu keinginannya saya, Bu. Mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan, saya juga belum tahu, Bu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam hal ini gitu. Yang penting kita berusaha dulu ya, Bu ya. Ya. Berarti kalau saya bisa ngambil kesimpulan tadi bahwa Ibu solusinya itu untuk menggerakkan orang-orang kantin untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu dengan kebersihan. Berarti Ibu memasang poster-poster, spanduk-spanduk, dan ingin menyampaikan orasi Ibu kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah mau menanggapi ataupun mau untuk berkolaborasi dengan Ibu ataupun bekerja sama dengan Ibu tentang permasalahan sampah dengan Ibu kantin seperti itu ya. Jadi ini Bu, siapa yang Ibu ingin libatkan dalam rencana Ibu ini? Rencana saya seperti ini, akan melibatkan ketua OSIS, ketua siswa kesiswaan, ketua OSISnya, dan para anggota OSIS di kepala sekolah. Mungkin kepala sekolahnya akan ada rasa, oh ini kan kepentingan pribadi gitu. Yang semua elemen ini, oh perlu kebersihan. Mereka sama kok pandangannya terhadap sampah ini gitu, Bu. Ini luar biasa ini, Bu. Berarti kan ide-ide Ibu, berarti dari permasalahan-permasalahan Ibu sudah Ibu bisa mengambil sebuah solusi dari permasalahan. Coba kalau bisa saya ulang lagi, Ibu bisa simpulkan nggak apa dari rencana-rencana Ibu ini, permasalahan Ibu yang kita bicarakan ini, apa yang menurut Ibu menjadi kesimpulan? Kalau saya simpulkan di sini begini, Bu. Kalau saya bergerak sendiri, itu nggak akan tergerakkan, Bu. Tapi ketika saya bergerak bersama, insya Allah akan tergerakkan, Bu. Karena bergerak sendiri itu hanya akan sia-sia, bergerak sama-sama itu akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Ya, luar biasa, Bu. Iya, Bu Miss. Mudah-mudahan berhasil. Semoga berhasil rencana Ibu ya. Ini luar biasa perbincangan kita, Bu, hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan rencana Ibu itu berhasil. Amin. Terima kasih, Bu Sekar. Iya, sama-sama, Bu. Iya, luar biasa Bu Sekar, Bu Misri. Tepuk aplaus buat kita bersama. Luar biasa coachingnya Bu Sekar ini. Terima kasih, Bu Lina. Santai, Bu. Udah relax, Bu Sekar? Sudah, Bu. Sudah. Bisa kita melanjutkan perbincangan kita? Boleh, Bu. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, dari hasil coaching tadi yang sudah Ibu lakukan bersama Bu, menurut Bu Sekar sendiri, mengembang pertanyaan terbuka. Kalau menurut saya tadi performan saya sih kayaknya kurang maksimal, Bu. Mungkin ada sedikit kata-kata ataupun pertanyaan-pertanyaan saya yang memang menjerumuskan coach saya. Jadi kadang-kadang dia hampir keluar dari jalur gitu. Jadi begitu saya langsung menyadarinya, langsung saya kembalikan lagi. Jadi kalau menurut saya sih performan saya nggak maksimal hari ini, karena pertanyaan-pertanyaan saya itu kadang-kadang kurang mengena gitu sama coaching-nya. Itu menurut saya sih, Bu. Iya. Kenapa Ibu bisa menilai demikian, Bu? Karena gini, Bu, saya bisa menilai demikian itu karena saya sadar bahwa kemampuan saya untuk mengcoach gitu
belum sejauh bagaimana saya untuk sejauh mana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik sehingga si coach ini mampu untuk cepat mencari solusi terhadap permasalahannya. Jadi saya harus berputar-putar dulu, harus berpikir dulu, kira-kira ini apa gitu, kira-kira ini betul nggak? Nah, jadi masih berpikir, jadi belum begitu langsung, ya memang sih dari masih tahap pembelajaran begitu. Jadi harus berpikir dulu, ini kira-kira terbuka nggak, ini tertutup nggak pertanyaan saya, nah, seperti itu, Bu. Iya, luar biasa Bu Sekar. Ketika Bu Sekar melakukan menanyakan itu kepada Bu Mistriati tadi, walaupun berputar-putar, tetapi apakah menurut Bu Sekar itu sudah menggali potensi dari Kuci tadi, dari Bu Misri? Sudah tercapai? Kalau menurut saya sih sudah hampir. Paling kalau Ibu ngasih nilai saya, kalau Ibu ngasih nilai saya itu ada angka 10, mungkin saya di angka 8 ataupun di angka 7 gitu. Paling tidak walaupun berputar-putar di situ dengan harus terbata-bata melakukan pertanyaan, tapi alhamdulillah Bu Mis sebagai coachingnya itu sudah mendapatkan solusi yang memang bukan dari saya solusinya, tapi memang sudah Bu Mis itu sudah mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang Bu Mis hadapi. Iya. Adakah kepuasan tersendiri untuk Ibu terkait dengan Bu Misri tadi sudah mempunyai solusi ya? Ternyata Ibu bisa menggali potensi dari Bu Misri itu. Bagaimana kepuasannya, Bu? Kalau kepuasan sih luar biasa, Bu. Berarti saya sudah hampir gitu. Hampir, walaupun belum sampai 100% sekali saya mampu untuk meng-coach. Paling tidak saya merasa puas Bu Mis itu sudah bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan Bu Mis. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, Bu Mis itu sudah mampu untuk menjawab. Jadi itu luar biasa kepuasan saya, kebanggaan saya. Berarti tidak dari pertanyaan-pertanyaan saya yang saya berikan walaupun berputar, berbelok, sampai guling-guling saya gitu seperti itu ya, tapi Bu Mis alhamdulillah sudah mendapatkan solusinya sendiri terhadap permasalahannya begitu. Terima kasih Bu Mis. Terima kasih Mas Sekar. Ya, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Sekar? Silakan Bu, silakan. Baik, luar biasa Bu Sekar, dari yang saya amati proses coaching tadi itu luar biasa jalannya, walaupun Ibu merasa bahwa ini berliku-liku, tetapi saya menangkap ini bagus, luar biasa. Ibu, saya melihat tadi standar penilaian yang Ibu inginkan, Ibu hanya mau bisa memberi pertanyaan terbuka. Di awal kita tadi itu hanya ingin bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan yang kita tangkap itu sudah dapat puluhan itu memang termasuk ke dalam pertanyaan terbuka. Ya, mungkin Ibu kadang-kadang saya lihat ragu, aduh ini terbuka apa tertutup ya, jadi mungkin masih ada keraguan-keraguan seperti itu. Iya Bu, masih di dalam dalam kegiatan coach itu saya masih berpikir gitu, ini kira-kira terbuka nggak, tertutup nggak. Tapi kalau dari penilaian Ibu seperti itu, alhamdulillah berarti saya lebih bersemangat lagi nanti untuk melakukan coach, jadi lebih giat lagi untuk menggali potensi saya, bagaimana cara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak menjerumuskan, terus pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga coach ini dengan gampang mencari sebuah solusi terhadap permasalahannya. Seperti itu, Bu. Iya, benar Bu, karena ketika memang standar Ibu tadi hanya ingin pertanyaan terbuka, memunculkan pertanyaan terbuka, tetapi Ibu sudah levelnya sudah naik. Ketika pertanyaan terbuka itu sudah Ibu aplikasikan, ternyata solusi dari coach itu pun luar biasa tadi ya. Bu Misri itu banyak sekali ternyata punya ide-ide. Saya tadi lihat dia terkendalanya bukan hanya terkendala
karena Bu Misri belum berkoordinasi dengan kepala sekolah sebelumnya. Jadi akhirnya Ibu gali-gali lagi, awalnya Bu Misri beranggapan, aduh tidak perlu, kan sudah ada poster, untuk apa saya dengan kepala sekolah. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dari Bu Sekar tadi, Bu Misri bisa OSIS, kesiswaan, dan sebagainya, sehingga menjadi solusi penting yang langsung Bu Misri tadi bertanggung jawab untuk melakukan tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sudah bagus, standarnya sudah luar biasa ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Linda, Bu Misri. Iya. Kalau kita ingin sempurna Bu, namanya juga kita manusia, kesempurnaan itu hanya milik Allah ya Bu ya. Betul, tapi itu saya membeli A+ yang luar biasa. Ibu sudah dapat membedakan pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup, terus kemudian ketika proses langsung Ibu start mengganti menjadi pertanyaan terbuka. Baik, di akhir sesi kita ini bagaimana kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari hasil kita melakukan percakapan ini, Bu Sekar? Dari hasil yang saya dapat begini Bu, bahwa bagaimana kita menjadi coach itu harus mempunyai keahlian ya, ataupun selalu terbuka terhadap permasalahan daripada coach ini. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang memang kita buat atau kita ajukan terhadap coach ini, sehingga coach ini mampu untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi dari kegiatan coach ini bisa saya simpulkan itu tergantung dari coachnya. Bagaimana coach itu mengarahkan pertanyaan kepada coach sehingga coach ini bisa mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri gitu. Jadi intinya ini berarti semua kegiatan di coach ini memang diinikan sama si coach. Berarti coach yang punya peranan penting dalam kegiatan coaching ini. Itu yang bisa dapat saya simpulkan, Bu. Iya, benar. Jadi dari diskusi ini untuk meningkatkan performa Ibu di lapangan nantinya atau ke depan, seperti Ibu katakan, saya kalau dikasih penilaian ini, kalau 10 saya masih start di 8, begitu ya, Bu Sekar. Betul. Nah, apa yang terbayang dari Bu Sekar untuk meningkatkan performa Ibu dari 8 menuju ke 10 itu? Paling saya mungkin lebih giat lagi untuk paling tidak sering membaca ataupun menonton video-video kegiatan coach. Bagaimana sih seorang coach itu menggali diri sendiri dulu ya, bukan menggali coachingnya, tapi menggali kemampuan diri sendiri itu untuk membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus dengan membaca atau terus belajar dari YouTube. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk peningkatan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan bukan tertutup, tapi pertanyaan yang terbuka, sehingga si coach ini gampang untuk mencari solusi terhadap permasalahannya, begitu Bu. Iya, itu ini ya, sebagai komitmen Ibu akan kata penting suaranya putus-putus ini saya terlempar barusan Bu. Lanjut aja, nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Baik Bu Sekar, sedikit lagi kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini, dan siapa mungkin yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam melaksanakan peningkatan kompetensi Ibu?
Mungkin hampir di saat saya ada waktu gitu, saat saya ada waktu, karena dalam beberapa hari ini masih ada kegiatan-kegiatan yang memang luar biasa menguras waktu saya. Mungkin setelah pembekalan ini, begitu ada waktu luang di saat-saat habis pembekalan, di jam-jam istirahat saya, mungkin bisa saya menonton videonya dulu, membaca-baca terhadap apa itu coach, bagaimana kita menjadi coach, ya itu mungkin ya di saat ada waktu luang saya lah gitu. Paling tidak segera di saat ada setelah pembekalan ini. Tapi kalau dari saat ini mungkin masih banyak sekali kegiatan, tugas-tugas yang memang luar biasa. Jadi mungkin setelah ini. Ya, dukungan apa yang Ibu butuhkan? Dukungan, mungkin dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman seperti itu, apalagi dukungan kepala sekolah gitu Bu. Jadi di saat-saat ada jam waktu luang nanti saya akan tetap fokus ataupun menonton video, paling tidak kepala sekolah di saat istirahat saya tidak memberikan dukungan untuk saya bisa belajar gitu. Kalau dukungan keluarga sih memang itu luar biasa, karena mungkin ada waktu-waktu yang harus kita, karena kita di sini kan sebagai multi apa namanya Bu, kita sebagai fungsi ya, multifungsi gitu ya, sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang ibu, sebagai warga masyarakat di pekerjaan kita. Jadi bagaimana kita untuk mencari dukungan ini sehingga mereka tidak merasa dirugikan sama kita. Ya, baik Ibu, sudah sangat bagus sekali komitmen yang Ibu berikan. Jadi hasil pengamatan saya ini, saya akan mencatat ke formulir supervisi akademik Ibu supaya melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan yang lebih baik. Dan saya yakin Ibu juga sudah lebih baik dari yang sudah baik, begitu ya. Nah, sebagai penutupnya, saya ingin meminta umpan balik atau kesan dari Ibu, apa yang Ibu bisa sampaikan terkait dengan proses supervisi akademik kita ini, Bu? Proses supervisi akademik ini memang luar biasa, Bu. Apalagi supervisinya adalah supervisi yang luar biasa gitu ya, yang memang bisa memberikan saya motivasi gitu ya, memberikan motivasi apa yang memang harus saya lakukan dari obrolan-obrolan saya, terus ada di supervisi Ibu. Berarti saya mempunyai keinginan yang luar biasa untuk meningkatkan kompetensi saya. Jadi luar biasa Bu Linda, terima kasih atas supervisinya. Ini memang luar biasa. Dari pertanyaan-pertanyaan pemateri Bu Linda, berarti saya masih bagaimana saya menjadi coach nantinya yang lebih baik lagi gitu. Dari ini luar biasa, merupakan motivasi saya yang luar biasa. Terima kasih Bu Linda. Iya, sama-sama Bu Sekar. Bu Sekar sudah baik. Ayo kita menjadi terbaik.